Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, walaupun kita tidak bisa berkumpul di gereja seperti biasa, mari saja kita semua di rumah masing-masing, kita tetap ingat Tuhan, tetap setia untuk beribadah pada Tuhan. Mari kita semua mengambil saat teduh. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita percaya di setiap musim kehidupan kita tetap ada Tuhan. Selalu ada Tuhan. Tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Karena Dia adalah juru selamat kita. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan Kau berjanji Tuhan tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan, Yesus Engkau juru selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh Engkau juru selamat kami Tuhan. Mari angkat suaramu saudara. Mari sembah Dia sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik buat setiap kami. Dan saat ini kami akan memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Berkati Tuhan ibadah ini dimanapun kami berada. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Ya, sungguh bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Allah sumber kuat kita, amin. Sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Ya, amin. Allah sumber Kami percaya Tuhan. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami percaya Tuhan. Saat orang-orang yang percaya jatuh tidak akan sampai tergeletak karena Engkau Tuhan Allah sumber kekuatan kami. Sama-sama katakan, sumber Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, Selamanya. Kalian katakan selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ya Allah sumber kuat kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan kalau kami ada di tempat ini pada hari ini Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pimpinan Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki, semua yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau dan boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita angkat satu lagu. Walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, sekalipun awan gelap menghadang kami Tuhan, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati
firman Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah Tuhan, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Kepada hamba yang menyampaikan firman Tuhan, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah dan Tuhan kami yang setia, mengucap syukur kepadamu karena anugerah-Mu lah Tuhan. Kami boleh berdiri sini untuk melayani Engkau dan berbakti kepada Engkau. Rahmat kasih-Mu selalu baru Tuhan. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah suluh dan terang buat kaki kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua dan Engkau berkati firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengar dan membacanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bulan yang lalu kita telah belajar tentang arti kata daripada karantin atau karantina dalam arti sesungguhnya, yaitu yang terkait dengan Musa yang berdoa 40 hari dan 40 malam di atas gunung. Dan hari ini kita akan membahas seputar tentang Musa dengan judul yang saya berikan yaitu Mahkota Kehidupan dan subjudul Keselamatan, Kemenangan, dan Kemuliaan. Di zaman Perjanjian Lama, Allah telah melakukan 2 perkara atas umat Israel. Perkara yang pertama yaitu membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, di mana yang dipakai sebagai kepanjangan tangannya yaitu Musa. Kemudian perkara yang kedua yaitu membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana yang dipakai adalah Yosua. Kita tahu setelah Musa berumur 120 tahun dan atas perintah Tuhan dan dengan tumpang tangan Musa di atas kepala Yosua, maka tongkat estafet diserahkan kepada Yosua dan dialah yang memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Berikut ini kita akan dengarkan 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama yang terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sambil mencermati, menyimak teksnya, kita dibantu dengan rekaman suara dari bahasa rekaman kitab bersuara bahasa Indonesia. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan
bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. dan ia menjawab. Ya Allah, Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Inilah dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6, dan berikut ini akan kita perdengarkan lagi kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15, yaitu waktu Yosua memimpin umat Israel telah menyeberangi sungai Yordan, dan waktu itulah ada suatu penampakan atau penglihatan yang dicatat dalam pasal 5 ayat 13 dan 15. Mari kita pendengarkan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya. kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya. Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. dan Yosua berbuat demikian. Demikianlah jemaat Tuhan, dua bagian firman Tuhan ini telah kita dengar. Salah satu kata atau kalimat yang menarik buat kita bersama, yaitu kedua-duanya, yaitu Musa dan Yosua, disuruh Tuhan supaya mereka menanggalkan kasutnya. Hampir sama, persis sama kata-kata itu yang di dua bagian firman itu. Apa maksudnya? Kita tahu Tuhan melakukan pekerjaannya di bumi, di dunia ini Tuhan. Dan memakai manusia atau bermitra dengan manusia. Tuhan pasti melakukan suatu proses, yaitu melengkapi, melatih, atau bahkan menggembleng supaya mereka dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dari segala sesuatu ini, PR yang pertama yang harus dilakukan, yang harus dilalui oleh hambanya Allah, siapa saja sebagai tangan atau alat daripada Tuhan, yaitu tanggalkan kasut. Apa maksudnya dan apa maknanya yang terkandung dalam hal ini? Secara harfiah, ya tanggalkan kasut, mungkin kita ngartikan untuk menjaga kebersihan. Tentu tidak demikian. Ada makna rohaninya daripada Tuhan itu. Ya, dari kalimat itu kita baca juga, ya, bahwa tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Inilah yang penting. Maka paling tidak ada 3 poin. Mari kita pelajari bersama. Paling tidak ada 3 poin yang dapat kita belajar daripada perintah daripada Tuhan tentang tanggalkan kasut ini. Ya. Yang pertama yaitu meninggalkan semua unsur duniawi yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan yang kedua, berdiri di posisi baru dan memiliki pendirian baru menurut kebenaran dan kehendak Tuhan. Dan poin yang ketiga, supaya kita melepaskan hak pribadi dan berserah kepada daulat Tuhan.
Mari kita pelajari satu persatu secara ringkas. Yang pertama, meninggalkan semua unsur duniawi yang tidak berkenan bagi Tuhan. Maksudnya apa? Ya, karena kasut kita menginjak pada bumi ini adalah kotor. Ya, secara harfiah juga kotor, maknanya juga begitu. Dan tidak kudus. Maksudnya apa? Karena dunia ini, firman Tuhan mengatakan, seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes pasal 5 19 mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Maksudnya apa? Bahwa sistem dunia ini adalah di bawah kuasa gelap dan tidak berkenan bagi Allah. Dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Diulangi, apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dilanjutkan, sebab semua yang ada di dalamnya dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Inilah apa yang ada di dalam dunia ini yang tidak berkenan bagi Tuhan. Secara singkat kita artikan yang sudah kita mengerti, yang sudah kita sering dengar, yaitu apa? Yang sudah kita sering dengar yaitu harta, wanita, dan mahkota, yaitu ambisi daripada manusia. Inilah yang dikejar manusia duniawi ini. Inilah yang tidak berkenan dan semua ini harus ditanggalkan. Kemudian poin 2, kita artikan, maknai bahwa kita harus berdiri di posisi yang baru, tidak lagi di posisi yang lama. Dan supaya kita memiliki pendirian yang baru menurut kebenaran dan kehendak Tuhan. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa maksudnya? Maksudnya yang di bumi ini tidak ada yang kekal. Ini pengetahuan umum. Di bumi ini tidak ada yang kekal. Dan saya sendiri memahami bahwa segalanya akhirnya ultimate-nya adalah di atas, di mana Kristus berduduk di sebelah kanan Allah. Jadi di atas itulah yang tujuan hidup kita pada akhirnya. Yesus juga berkata supaya kita menaruh atau menabung harta kita di sorga atau di atas. Kenapa? Karena disitulah yang permanen, yang kekal. Dan disitulah kita menabung dan hati kita juga akan ke sana. Maka inilah posisi dan pendirian baru yang dikehendaki Tuhan. Dan poin yang ketiga, yaitu supaya kita melepaskan hak pribadi dan berserah kepada daulat Tuhan. Maksudnya apa? Karena ini menyangkut kebiasaan atau adat istiadat orang Israel, di mana mereka kan untuk memutuskan sesuatu perkara atau untuk menguatkan suatu perkara, mensahkan suatu perkara dalam hal soal menebus dan menukar, mereka selalu dengan melepaskan kasut. Di kitab Rut Boas yang baik hati
ya gambaran daripada Kristus, Boas ya. Boas mau menolong dan menebus harta peninggalan daripada suaminya Naomi dan juga menolong Ruth. Dia sebagai kerabat dekat. Tapi ada lagi kerabat yang lebih dekat daripada dia dengan keluarga Naomi ini, dan dialah yang berhak, yang prioritas untuk menebus, melakukan penebusan. Makanya Boas menemui kerabat tersebut dengan disaksikan oleh para tua-tua di gerbang kota, dan disitulah dia mengutarakan supaya kerabat itu bersedia mau menebus peninggalan daripada keluarga Naomi, sekaligus menebus Ruth sebagai menantu untuk meneruskan warisan suaminya yang telah meninggal dan mertuanya yang meninggal. Namun kerabat yang terdekat itu tidak bersedia, dan maka dia melepaskan kasutnya dan menyerahkan kepada Boas bahwa penebusan itu supaya dilakukan oleh Boas. Inilah melepaskan hak. Kiranya 3 poin yang kita dapat daripada perintah Tuhan supaya Musa dan Yosua itu melepaskan kasut. Mungkin ada lain, tapi 3 poin inilah. Ya. Kita tahu Tuhan mengasihi umatnya, dan Musa dipakai untuk memimpin dan menghadapi Firaun, untuk memimpin, membawa umatnya keluar daripada perhambaan atau perbudakan di tanah Mesir. Exodus, yaitu keluar pada tanah Mesir, yaitu bermakna adalah keselamatan. Ya, umat Allah diselamatkan dari perhambaan, perbudakan. Dan untuk konteks ini pada perjanjian baru jemaat Tuhan, kita sudah tahu melalui pengorbanan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, dengan mati di atas kayu salib, Allah telah memerdekakan kita, membebaskan kita, umat manusia, seluruh umat manusia dari perhambaan dosa, supaya mereka tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kita umat Tuhan adalah jiwa-jiwa yang dipanggil dari dunia, ditebus dengan darah Tuhan Yesus, diselamatkan dan diberi hidup yang kekal. Maka eklesia adalah dipanggil keluar. Suatu kebenaran di sini penting sekali, teman, bahwa keselamatan baik umat Israel yang diselamatkan daripada tanah Mesir maupun kita sekarang, umat dunia, umat manusia seluruh dunia ini diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus ini, semata-mata adalah karya dan perbuatan Tuhan. Sekali lagi, semata-mata adalah karya dan perbuatan Tuhan, tanpa ada dan bukan oleh usaha manusia. Inilah kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ini adalah kebenaran. Dan di sini sangat penting, jemaat Tuhan. Setiap daripada kita perlu bertanya pada diri kita sendiri masing-masing. Yakinkah engkau sudah diselamatkan? Yakinkah engkau sudah diselamatkan? Ini penting karena ini berbicara tentang iman. Iman inilah yang membuat kita diselamatkan. Tidak boleh kabur, tidak boleh kurang. Lalu ditanya, tadi adalah iman. Lalu ditanya,
Dari mana dasarnya Anda yakin dan percaya bahwa Anda telah diselamatkan? Sebagian kita akan bertanya, saya percaya karena ini dikatakan dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan yang tertulis, yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah firman tertulis dalam Alkitab. Saya percaya ini dikatakan dalam Alkitab. Dan pertanyaan yang sama, sebagian daripada saudara kita akan menjawab, saya percaya karena Roh Kudus bersaksi di dalam hati saya. Dua-duanya benar, dua-duanya tepat. Ini berbicara tentang doktrin. Yang tadi adalah iman, yang ini adalah doktrin, sama-sama benar. Keluar dari tanah Mesir bukanlah tujuan daripada Tuhan, karena umat Allah, umat Israel mau dipimpin, mau dibawa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebagai pusaka yang dijanjikan, tanah itu harus diduduki, dikuasai, dan disitulah mereka akan berdiam. Itulah pusaka yang dijanjikan. Untuk meraih kemenangan jemaat Tuhan, berbeda dengan keluaran. Mereka hanya tinggal jalan ikut saja. Tapi kalau untuk masuk ke tanah perjanjian dan untuk menaklukkannya, menguasainya, membutuhkan perjuangan yang gigih untuk mengalahkan dan menaklukkan musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan ini. Memang di situ sudah ada penduduk dan perlu membayar harga. Kita tahu di tanah Kanaan sudah ada bangsa-bangsa yang tinggal di situ dan mereka itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Mereka selain amoral, moralitas mereka tuh hancur. Mereka menyembah berhala dan lebih parah lagi, mereka mengorbankan anak-anak mereka sebagai sesembahan kepada ilah mereka yang terbesar, yaitu Baal. Inilah musuh-musuh. Musuh-musuh itu banyak sekali. Ya, ada paling tidak ada 7, ada bangsa Amori, bangsa Kanaan, bangsa Het, bangsa Feris, bangsa Hewi, bangsa Yebus, bangsa Amalek, dan ada lagi orang Enak, orang raksasa. Semua harus mereka lawan dengan gigih, dengan face to face, dan setiap jengkal adalah perjuangan. Jadi tidak gampang. Demikian juga kita, jemaat Tuhan, kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak hanya sampai di sini. Kita diselamatkan untuk karya dan tujuan atau rencana Tuhan yang lebih mulia lagi. Waktu Tuhan mau naik ke surga, dia pesan supaya pengikutnya berdiri, menunggu, ya, tetap jangan meninggalkan Yerusalem, supaya mereka siap-siap menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus. Menerima Roh Kudus dan menjadi saksi, itulah yang dimau Tuhan. Ya. Di Filipi, Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku harus bekerja, memberi buah. Inilah arti daripada karya Tuhan untuk itu. Dan Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Filipi, aku ingin sekali, ini pergumulan daripada Paulus dan motivasinya. Ya, buat kita juga sama. Dikatakan, aku ingin pergi
dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, yaitu jemaat Tuhan. Maksudnya apa? Dia mau melayani. Demikian juga kita. Ya. Kita sudah berjalan di atas jalan keselamatan, hidup kekal adalah pasti. Dan karena ini sudah dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus. Yang penting bagi kita sekarang ialah mengerjakan keselamatan yang dikatakan dalam Alkitab. Mengerjakan keselamatan itu menjadi kesaksian hidup dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berbuah, itulah yang dikatakan Paulus, bekerja memberi buah. Jemaat Tuhan, Tuhan merindukan setiap daripada kita yang diselamatkan, supaya di dalam ada jiwa yang sudah diselamatkan dan di luar mempunyai kesaksian hidup sebagai anak Tuhan yang berkemenangan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Jadi memasuki tanah Kanaan adalah bermakna kemenangan. Jadi tidak stop di keselamatan, ya, tidak stop di gurun, tapi masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga kita hidup untuk Kristus, bekerja, berbuah, melayani, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Musa maupun Yosua juga setiap daripada kita melayani Tuhan. Jemaat Tuhan, gereja kita yaitu gereja Tuhan adalah gereja yang untuk melayani, gereja melayani. Setiap daripada kita, setiap anggota jemaat, siapapun kita terpanggil untuk melayani sesama, melayani Tuhan. Ya, dengan apa yang kita ada, karunia yang diberikan Tuhan. Jadi bukan hanya pendeta atau penatua atau majelis, setiap daripada kita. Dan itulah yang selama ini dalam hidup jemaat kita ini yang sudah diperbuat. Puji Tuhan, inilah yang diperlukan, yang dikehendaki Tuhan. Musa dan Yosua melayani Tuhan sampai habis, sampai ke ujung hidupnya di dunia ini. Apa yang membuat mereka begitu? Jemaat Tuhan, lebih dalam lagi kita akan pelajari, yaitu tentang visi dan misi. Visi, misi Musa dan Yosua. Visi adalah sangat penting. Musa dan Yosua dikasih penglihatan oleh Tuhan. Penglihatan dalam bahasa Inggris itu vision, dalam bahasa Indonesia ada visi. Visi adalah sangat penting buat setiap daripada kita untuk melayani Tuhan, untuk hidup beriman. Ya, sangat penting. Ada bahasa Inggris namanya no vision, no burden. No burden, no work. Tidak ada visi, tidak ada beban. Tidak ada beban, tidak kerja. Maksudnya apa? Visi adalah tujuan kita. Daya dorong kita untuk maju terus di atas jalan keselamatan dan melayani Tuhan. Berbuah. Kalau tidak, kita tidak akan tahan lama. Coba kita lihat. Visi apa yang didapatkan kedua figur itu, yaitu Musa dan Yosua. Visi Musa apa? Seperti yang sudah kita pelajari, kita bahas. Apa yang dilihat Musa yaitu semak berduri yang menyala tapi tidak dimakan api. Kita sudah mengerti. Itu adalah suatu pertanda Tuhan tidak mau binasakan, tidak membiarkan orang berdosa binasa. Ya, semak duri adalah lambang daripada kejatuhan. Dunia ini manusia ke dalam dosa dan manusia adalah manusia berdosa. Dan penglihatan ini
Musa melihat penglihatan, punya visi ini atau penampakan ini, penglihatan ini, yaitu dia menangkap isi hati daripada Tuhan. Apa itu? Yaitu Tuhan tidak mau membinasakan, tidak membiarkan umatnya binasa, tapi mau menyelamatkan mereka daripada perbudakan, kesengsaraan, perhambaan, perbudakan daripada Firaun, perbudakan daripada dosa yang ujungnya adalah binasa. Inilah isi hati daripada Tuhan yang ditangkap oleh Musa dan membuat dia menjadi visinya, tujuannya supaya dia tahan untuk terus melayani dengan menghadap segala kesulitan yang dilewatinya. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dengan tetesan darah, tetesan keringat berdarah, dia bergumul dan berdoa berulang-ulang, mohon kepada Bapa supaya sekiranya mungkin cawan yang di hadapannya itu bisa diambil atau dilewatkan daripadanya. Tetapi dia berkata kepada Bapa, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki Bapa, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Suatu ketika Tuhan Yesus mau mengobati seorang sakit yang lumpuh, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang itu, Tuhan Yesus dicemooh oleh ahli-ahli Taurat yang ada waktu itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada orang sakit itu, anakku, dosamu telah diampuni. Dan ahli-ahli Taurat itu tidak suka dan tidak berkenan. Di mata mereka Tuhan Yesus adalah manusia dan adalah menghujat. Karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa manusia. Memang benar. Apa yang lebih gampang? Tuhan Yesus mengatakan, manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Mana yang lebih gampang? Cuma Tuhan, bagi Bapa, pilihannya yang kedua yaitu mengampuni dosa adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Untuk mengampuni dosa umat manusia, satu hal yang sangat harus dia pilih, yaitu dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dan dia telah berbuat demikian. Dan demikian juga anak. Yesus seperti yang pengakuannya, pekerjaannya yaitu melakukan kehendak Bapa. Dan dia telah melakukan semua itu lewat pergumulan, lewat tetesan keringat yang berdarah. Dan kehendak Bapa lah yang dia taati. Inilah yang dia katakan. Inilah kasih yang terbesar. Rasul Paulus, rasul yang paling radikal menyangkal dirinya, yang paling tekun dan lebih tekun bekerja melayani daripada siapapun. Dia mengatakan tentang soal kemenangan. Di Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semua itu maksudnya segala cobaan, semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita, yaitu Bapa yang tidak sayang pada anaknya, tanda kutip, yaitu mengkaruniakan kepada kita, yaitu Dia, yaitu Kristus yang telah mati. Di ayat 9 dikatakan, segala kuasa, segalanya, yaitu kuasa-kuasa atas maupun bawah dan makhluk-makhluk lain tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Karena apa?
Karena kasih ini ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksudnya apa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan seperti dikatakan di atas kayu salib, sudah finish, sudah selesai. Ini tidak bisa dianulir, tidak bisa di-delete siapapun dengan kuasa apapun. Dan kasih Allah ada di dalam itu, yang tidak bisa dicabut, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Maka itulah yang menjadi pegangan kita. Dan Rasul Paulus yang sama juga mengatakan, kenapa dia mampu melakukan semua itu? 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Di sini dikatakan kasih Kristus yang menguasai. Menguasai di sini dikatakan compels atau mendesak, memaksa. Ya, seperti kita didorong oleh kerumunan orang, kita tidak bisa diam di situ. Itu terdorong terus hati kita, tubuh kita. Inilah sebab kasih Kristus yang menguasai kami sehingga dia boleh melayani. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi semua orang dan kita adalah hidup untuk Kristus, untuk Tuhan kita. Tuhan juga kepada jemaat Efesus mengatakan, janganlah engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu waktu kita percaya kepada Tuhan, kita merasakan, mengalami kasih Tuhan. Momen itulah harus terekam dalam hati kita. Ya, supaya kita jangan lupa. Karena itulah menjadi visi kita. Inilah Musa yang menangkap isi hati juga buat kita semua. Kalau Musa, hamba Tuhan yang kuat iman, berani, setia, suatu figur. Dan setia bukan hanya kepada Tuhan, juga setia kepada pimpinan, ya, yaitu Musa, ya, setia. Hidup Yosua adalah hidup yang berkemenangan. Sampai akhir hidup dia tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dideklarasikan di depan umat, mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalian silakan pilih, aku tetap seisi rumahku. Dalam penampakan Yosua, dia melihat seorang dan dia bertanya, apakah engkau kawan yang mau bantu atau lawan? Tapi orang itu mengatakan, bukan, aku datang. Aku adalah panglima yang akan memimpin. Inilah penglihatan, yaitu ya. Apa maknanya? Maknanya itu Tuhan bukan pembantu, lebih dari pemenang. Tapi dia adalah panglima yang memimpin perjuangan sepanjang hidup dan sepanjang jalan keimanan kita. Dia adalah panglima. Dan dari penglihatan itu kita melihat Tuhan tidak saja berfirman untuk meneguhkan Yosua, juga kepada kita dengan firman-Nya. Selalu Tuhan menguatkan, meneguhkan, lebih daripada itu. Kepada Yosua tidak kurang dari 4 kali Tuhan berfirman supaya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi Tuhan sendiri terlibat langsung. Itulah yang dilihat oleh Yosua. Terlihat langsung menjadi panglima dalam perjuangan umatnya. Itu adalah nyata. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga meninggalkan satu kata yang sangat berarti buat kehidupan kita. Kehidupan iman kita. Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita pegang kuat-kuat janji daripada Tuhan dan Tuhan betul-betul melakukan.
Satu hal lagi yang dalam konteks ini kita juga diberi hikmat bahwa Tuhan Allah kita telah mengkaruniakan yang paling berharga, yaitu putranya, dan juga satu lagi yaitu Roh Kudus yang dijanjikannya. Di sini kita melihat ya, kodrat daripada Allah kita, yaitu Allah Tritunggal, Trinity, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya. Tuhan selain mengkaruniakan putranya dan juga Roh Kudus, Tuhan juga meninggalkan Alkitab, yaitu firman yang tertulis, yang sangat berharga buat kita, untuk kita belajar dan kita lakukan semua itu. Terlebih daripada itu, Yesus Kristus mengutus Roh Kudus sebagai Roh penolong dan lengkap, Roh Kudus yang lengkap dengan berbagai karunia-Nya, karunia Roh-Nya untuk menolong orang percaya agar menggunakan karunia-karunia Roh itu untuk melayani, membangun diri dan membangun tubuh Kristus. Sekali lagi, Allah kita Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi bukan Allah Bapa, Allah Putra, dan Alkitab. Alkitab adalah firman tertulis. Ya. Ini adalah doktrin juga. Ya. Tapi penting untuk kita ketahui juga. Jemaat Tuhan, kita telah diselamatkan dan Tuhan rindu supaya kita hidup sebagai orang pemenang. Ini juga menjadi setiap daripada anak Tuhan. Ya, apa yang harus kita buat? Firman Tuhan untuk supaya kita tetap menjadi orang menang. Firman Tuhan mengatakan supaya kita tinggalkan segala beban dan dosa. Ya, dan melakukan semua itu dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada yang sempurna. Kita semua mengakui ya, memang tidak gampang bahwa kita lemah. Namun visi atau penglihatan daripada Yosua itu memberi kita suatu hikmat. Bukan kita yang kuat, tapi Tuhan kita yang kuat. Ya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, yang dirasakan, yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, hamba Tuhan yang setia. Ya, yaitu janganlah melihat diri kita, kelemahan diri kita. Tetapi kita lihatlah keperkasaan Yesus Tuhan kita. Tuhan mengatakan justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Inilah visi yang terus mendorong kita supaya kita tetap kuat di jalan keselamatan dan boleh menjadi orang yang lebih dari pemenang dan tetap melayani dan berbuah. Sesuai dengan judul ini, jemaat Tuhan, kita berbicara tentang keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita juga berbicara tentang maknanya, yaitu tentang kemenangan dan tentang kemuliaan. Di Di 1 Petrus kita membaca ayat ini, di mana dikatakan apa maksudnya. Di situ disebut tentang mahkota sesuai dengan judul ini, yaitu mahkota. Maksudnya apa? Mahkota adalah lambang daripada kemuliaan. Ya, 1 Petrus mengatakan bahwa ketika Imam Agung kita datang,
setiap daripada kita akan menerima mahkota kemuliaan. Mahkota adalah lambang kemuliaan. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Yesus Kristus telah menyelesaikan misinya yang diberikan oleh Bapa yang mengutusnya ke dunia ini, yaitu berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus umat manusia. Dan dia telah selesai menyelesaikan misi itu dan naik ke surga, yaitu kembali kepada surga. Yesus telah menang. Dia telah menjadi pemenang. Dan dia kembali ke rumahnya. Dan di situ dia akan dinobatkan, menerima mahkota. Mahkota yaitu dalam bahasa Latin coronam. Dinobatkan yaitu coronation. Ini bukan corona yang virus, tapi corona kemuliaan daripada Tuhan yang disediakan, yang dinobatkan oleh Allah untuk putranya, untuk Yesus Kristus yang telah menang dan kembali. Dan untuk hari itulah, untuk momen itulah Yesus datang dan dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ganti sukacita disediakan bagi dia. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan tata Allah. Inilah yang diraih, yang patut, yang layak diperoleh. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sangat ditinggikan Allah. Dia dikaruniai nama di atas segala nama, dan supaya di dalamnya bertekuk lutut segala yang ada di langit, termasuk para malaikat, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, sekarang masih banyak manusia belum mengakui bahwa Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan. Tapi kita percaya rencana Allah tidak akan gagal. Suatu ketika kita akan menyaksikan bersama-sama bahwa setiap mulut akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Sebagai penutup, saya mengajak kita untuk membaca suatu ayat yang terambil daripada Yakobus pasal 1 ayat 12. Dengan judul saya mengatakan keselamatan, kemenangan, dan kemuliaan. Mari kita baca bersama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur. Engkau selalu menolong kami dalam jalan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap beriman dan percaya dan hidup sebagai orang berkemenangan dan berbuah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun. Tetap sukacita dan damai sejahtera memerintah dalam hati mereka. Kami bersyukur, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian bagimu.